Jadi bagaimana Pak rapatnya tadi? Lancar, tapi anak-anak di sana semuanya pada keras kepala. Mereka semua memaksa saya mempercepat proklamasi. Padahal proklamasi itu tidak segampang apa yang mereka lihat atau harapkan. Ya udahlah, nggak apa-apa Pak. Mereka juga mau Indonesia untuk merdeka. Bapak jangan berpikir terlalu keras. Ya, Pak, mungkin kamu benar. Mungkin aku memang berpikir terlalu keras. Sudah yuk Pak, sudah malam, kita istirahat dulu. Ya sudah, Pak. Mari. Bung Karno, kami ingin berbicara. Ini sangat penting. Aduh, ini jam berapa sih? Naon? Kami ingin berbicara dengan Bung Karno. Penting sekali. Ya, Bapak ini ada anak-anak nih. Pak, ada anak-anak nih. Bung, kami minta Bung untuk ikut dengan kami sekarang juga. Tidak bisa ditunda. Kalian semua mau bawa saya kemana? Kami akan jelaskan di jalan. Yang penting, ini demi Indonesia. Bung Karno, kita harus jalan segera. Tunggu, Pat, jaga rumah. Aku akan kembali. Hati-hati ya. Bawa kita ke Rengas Dengklok. Siap laksanakan. Kadang, untuk meraih kemerdekaan, kita harus rela dibawa jauh dari rumah. Demi Indonesia. Kami sudah sampai di Rengas Dengklok. Ini jas ini, Bu. Silakan duduk sini, Bu. Loh, Bung Hatta dan Bung Karno daripada di luar, sok atuh masuk. Silakan masuk, mari. Masuk. Ini minumnya, Bung. Terima kasih, Pak Jau. Terima kasih, Padam. Sama-sama. Saya lupa, kita masih dalam pengawasan Jepang. Saya pamit untuk mengecek keluar sebentar. Kita udah nggak punya waktu lagi. Jepang sudah menyerah. Kita harus segera proklamasi tanpa tunggu sidang PPKI. Saya tidak ingin menunda-nunda kemerdekaan Indonesia. Saya tahu kita sudah mengalahkan Jepang, tapi prajurit-prajurit Jepang itu masih tersebar di penjuru Indonesia. Saya tidak ingin rakyat saya merdeka tanpa bisa menjamin keselamatan mereka. Itu, Bung. Kita tuh harus gerak cepat. Kalau kita menunggu-nunggu lagi, nanti Jepang akan mengambil alih. Kita tuh harus memanfaatin kekosongan kekuasaan. Kita itu semua ingin hal yang sama. Tapi ingat, langkah-langkah yang tergesa bisa mengorbankan banyak rakyat. Jika kalian ingin meyakinkan saya tentang ini, buktikan bahwa ini menjamin keselamatan rakyat dan menjamin kemerdekaan Indonesia. Kita diem di sini terus, Jepang bisa ambil alih lagi. Kita buang waktu, Bung. Ya, seharusnya kita sudah di Batavia untuk membacakan proklamasi. Kalian pikir membaca proklamasi itu hanya membacakan teks di depan banyak orang? Kalian salah. Kalian harusnya tahu, proklamasi itu adalah teks yang dibuat untuk mengatur semuanya, termasuk mengatur kebangkitan rakyat Indonesia. Aku barusan keliling, Bung. Jalan masuk ke desa aman. Gak ada patroli Jepang. Tuh kan, kalau kita jalan sekarang aman. Kalau perlu, ayo jalan dah. Kita di sini memang aman, tapi bagaimana dengan kondisi rakyat di luar sana?
Bung, makin lama kita di sini, makin banyak waktu Jepang untuk siasat. Kabar dari desa, Batavia masih sepi. Belum ada gerakan mencurigakan dari Jepang. Ayolah Bung, saat matahari terbit, ayo kita ke Batavia dan bacakan proklamasi. Ayo gas lah. Kita lihat keputusan esok hari. Lagi nanti keburu dibatalin, Rul. Mending langsung aja proklamasi. Makanya kita pastikan agar Bung Karno gak ada alasan untuk mundur. Dari Batavia, kata Ahmad Subarjo, kota sudah aman. Jepang gak berani ganggu kita lagi. Berarti ini waktunya. Waktunya. Peristiwa ini bukan sekedar aksi nekat, tapi cermin keberanian untuk mengambil keputusan ketika semua ragu. Para pemuda menunjukkan bahwa mencintai bangsa berarti berani bergerak, meskipun resikonya besar dan jalannya belum pasti. Dari keberanian mereka, kita belajar bahwa perubahan menuntut tekad, kerjasama, dan semangat juang yang tidak pernah padam. Selamat ulang tahun Indonesia. Jangan tiga dong. Berapa kali double? Oke, gitu kan aku nggak gitu. Bapak itu ada anak-anak itu di luar. Ada apa saat pagi-pagi? Kita tuh harus memanfaatin kekosongan kekuasaan. Kita itu ingin justru karena itu Jepang sudah menghilangkan. Bapak itu ada anak-anak di depan. Ini udah kelihatan kok. Jangan habisin mas aja. Mau tapi makan. Iya, ya kan chemical semua. Ini tinggal kacamata sumpah.